warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yurika Ayu Septia Ramasari dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor NIM 20040254081 dari kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang gerak sosial atau yang biasa kalian sebut dengan mobilitas sosial. Tapi, sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih gerak sosial itu. Gerak sosial atau mobilitas sosial merupakan gerak perpindahan status sosial seseorang menuju ke status sosial lainnya, atau biasa yang kita sebut perpindahan strata seseorang menuju ke strata lainnya. Perpindahan tersebut menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau sama saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk gerak sosial. Gerak sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak sosial vertikal. Yang kedua adalah gerak sosial horizontal. Dan yang terakhir merupakan gerak sosial lateral. Gerak sosial vertikal merupakan gerak perpindahan status sosial yang berpengaruh terhadap jabatannya. Gerak sosial vertikal ini dibedakan menjadi 2 loh. Yang pertama adalah vertikal naik dan yang kedua adalah vertikal turun. Vertikal naik biasa kita sebut dengan social climbing. Contohnya adalah karyawan yang diangkat sebagai direktur atau manajer. Vertikal turun biasa kita sebut dengan social sinking. Kebalikannya dengan vertikal naik, yaitu seorang direktur diturunkan menjadi karyawan gerak sosial yang kedua, yaitu gerak sosial horizontal. Gerak sosial horizontal merupakan perpindahan posisi sosial individu tidak menjadi lebih tinggi atau tidak menjadi lebih rendah, melainkan sejajar seperti posisi sebelumnya. Contohnya adalah perpindahan pekerjaan. Nah, ini merupakan bentuk atau tipe terakhir dari gerak sosial, yaitu gerak sosial lateral. Gerak sosial lateral ini berbeda dengan gerak sosial vertikal dan horizontal. Perbedaannya terletak pada berkaitan dengan wilayah. Gerak sosial ini sangat berkaitan dengan wilayah. Contohnya adalah terjadinya transmigrasi dan terjadinya urbanisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe atau bentuk-bentuk gerak sosial. Berdasarkan ruang lingkupnya, gerak sosial dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sosial intragenerasi dan gerak sosial antar generasi. Terbentuknya gerak sosial pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih faktor penghambat dari gerak sosial tersebut. Pada ingin tahu kan? Yang pertama adalah diskriminasi kelas. Contohnya, kita bisa lihat dari agama Hindu. Di agama Hindu tersebut terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Jika kita terlahir dari keluarga Waisya, kita tidak bisa berpindah ke Brahmana ataupun Ksatria. Kita tetap stuck di Waisya. Jadi status sosialnya itu sulit untuk berubah. Faktor penghambat yang kedua adalah adanya perbedaan pendapat. Jelas, perbedaan pendapat ini merupakan faktor yang sangat menghambat dari gerak sosial. Faktor penghambat yang ketiga merupakan kemiskinan. Betul sekali, kemiskinan merupakan faktor yang sangat menghambat gerak sosial. Jika kita tetap berada kepada kemiskinan, kita tidak bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Itu merupakan
faktor yang sangat menghambat dari gerak sosial. Karena perubahan hidup kita itu tidak berubah sama sekali. Faktor penghambat yang terakhir adalah perbedaan gender. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pendorong dari gerak sosial. Pada ingin tahu, pertama adalah status sosial. Contoh dari status sosial ini bisa kita lihat dengan terjadinya inflasi, krisis ekonomi, atau salah satu karyawan yang baru saja di PHK. Itu termasuk dari faktor pendorong yang kedua, yaitu status politik. Salah satu contoh peristiwa reformasi pada tahun 1998. Contoh ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi gerak sosial. Faktor pendorong yang ketiga adalah kondisi geografis. Contohnya, di zaman Hindia Belanda, adanya politik etis yang salah satu programnya ada program transmigrasi, di mana pemerintah Belanda membuka lahan baru sehingga sebagian penduduk Pulau Jawa dipindahkan atau ditransmigrasikan ke Pulau Sumatera. Faktor pendorong yang terakhir adalah adanya komunikasi yang bebas. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.